Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Saudara, saya ingin kita mengerti iman itu ada banyak artinya. Ya, memang yang sederhana iman itu Yesus bisa menolong kita. Waktu kita punya kepastian bahwa Yesus bisa menolong kita, itu iman kita. Dan itu yang akan menolong saudara dan saya. Tapi hari ini kita akan lihat kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ini juga bicara tentang iman. Saudara, Allah kita mengumamakan dirinya dan dia menamakan dirinya Allah El Shaddai. El Shaddai itu berarti dari bahasa aslinya seperti seorang ibu yang menyusui. Ya, jadi mau anaknya satu, mau kembar dua, mau kembar tiga, mau kembar lima, saya tidak tahu di dunia terbanyak kembar berapa. Ada saudara yang tahu? Saya pernah lihat di YouTube kembar 11, tidak tahu benar apa enggak ya. Saya kira mungkin 5 sudah banyak ya. Nah saudara, waktu seorang ibu menyusui, yang namanya air susu ibu tidak pernah habis. Wah ini luar biasa ya. Bayi itu satu, air susu ibu cukup. Kembar dua, puji Tuhan cukup. Ya, menantu saya kembar tiga, ya cukup. Kembar lima cukup. Tidak ada seorang ibu punya anak kembar lima, terus waktu nyusui terus ngomong ya, cuake-ake, engkau dulurmu sing lain gak kumanan ya. Tidak ada. Pasti ngomongnya, ayo minum sing banyak. Supaya apa? Cepat besar. Nah Allah mengumpamakan dirinya Allah El Shaddai. Dia Allah yang memproduksi. Dia Allah yang menyediakan semua kebutuhan kita. Jadi sebenarnya saudara dan saya tidak usah takut. Ya itu bicara yang pertama. Yang kedua bicara apa? El Shaddai. Bagaimana hubungan seorang ibu dengan seorang bayi atau anaknya. Begitu hangatnya. Ya makanya Allah ini luar biasa hubungan kita dengan dia seperti orang tua dengan anak. Bagaimana orang tua mengasihi kita. Allah juga mengasihi kita. Ya saya ingat. Karena keluarga saya keluarga sederhana, ya cenderung miskin saudara ya. Saya tidak sempat banyak dengan papa saya, karena papa saya kuliah sudah meninggal. Tapi saya bisa bareng bersama papa saya sebelum dia meninggal. Tapi saya banyak dengan mama saya. Ya, istri saya lahir umur 6 bulan, papanya meninggal. Ya dia tidak pernah tahu bagaimana papanya. Tapi yang saya salut, dengan mama-mama yang ada ini, ya kita yang punya orang tua masih saudara bersyukur. Saya sudah tidak ada semua ya, mama, papa, mertua sudah tidak ada. Kalau saudara masih ada, ya saudara openi katanya orang Jawa ya, betul-betul saudara jagai bisa didatangi. Nanti nek sudah ada gini tinggal kangen tok ya. Saya tahu di keluarga saya papa mama saya tidak suka dengan saya, karena saya lahir memang tidak membawa keberuntungan buat orang tua saya. Jadi saya lahir, habis itu G30 SPKI, maka habislah rumah saya. Saya tidak punya nilai plus di keluarga. Tapi waktu saya lihat, karena mama saya sangat mengasihi koko saya, jadi koko saya sering keluar, datang malam, nah saya punya kesempatan untuk mengambil hati orang tua saya. Jadi saya dekat sama mama saya, terus pagi pun yang buka ya tempat usaha papa mama saya selalu saya tiap hari. Malam pun saya yang nutup. Terus ya sampai akhirnya kalau mau tidur mama saya selalu ngajak saya, ya orang Jawa bilang dikeloni. Nah dari situ saya bisa tahu ya bagaimana orang tua ini mengasihi anak-anak. Saudara juga di sini orang tua bagaimana berkorban untuk anak-anak. Tidak ada hitungannya. Ya lagu nasional kita berkata ya, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Terus hanya memberi tak harap kembali. Nah itu ya. Nah jadi saudara Allah juga buat saudara dan saya. Dia hanya memberi. Nah hari ini kita bicara kalau kita mengasihi dia. Kita mengasihi Tuhan. Tidak ada hitungannya. Yang ada hanya memberi. Dan ini juga bicara tentang iman.
Karena tidak mudah seseorang bisa mengasihi dia. Bisa memberikan yang terbaik. Ya, kadang saya naik diam-diam gini ya, wah kangen aku ya, Bik Mama ya, gitu ya. Karena dulu kalau datang ke tempat saya, nah ini ada saksinya istri saya ya, selalu dia bawa semuanya. Ya dari desa apa yang dia punya, dia bawa semuanya. Ya sampai kalau Mama sudah mau datang pasti sudah tahu di rumah. Kak paling gowo iki kok ya gitu ya. Jadi sudah tahu. Tapi itu yang memang yang punya, yang diberikan. Nah saudara, hari ini mari kita lihat lewat firman Tuhan bagaimana seseorang yang mengasihi Tuhan. Di Alkitab ada banyak perempuan, ada yang bernama, ada yang tidak. Nah yang ini tidak bernama yang mengasihi Tuhan. Mari kita baca Lukas 7 ayat 36 sampai 38. Ya. Saya yang baca, seorang Farisi mengundang Yesus datang untuk makan di rumahnya. Nah Alkitab bilang Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Jadi saudara, orang Farisi yang dulu ya, kita tahu semua bagaimana ya gampangannya ini orang munafik lah, gitulah ya. Nah Yesus diundang makan, Yesus datang. Terus katanya ayat yang ke-37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang apa? Berdosa. Ini pasti bukan Maria saudara Lazarus, bukan Maria Magdalena. Karena Maria Magdalena bukan perempuan nakal. Dia dulunya dirasuk oleh roh jahat. Nah ini perempuan lain lagi ya. Jadi ini perempuan yang berdosa. Katanya ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa apa saudara, ini harta yang termahal dulu. Sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ya, jadi ini berisi minyak wangi. Sangat mahal. Saya sama anak saya Belin suka minyak wangi. Tapi yang lain, istri saya Eva, ya Pastor Yoel tak suka. Ya, jadi saya suka. Nah saudara ya, jadi saya tahu, oh iya ya, ini mahal sekali saudara ya. Nah ini dibawalah oleh perempuan berdosa ini. Mari fokus kita ayat 38, saudara yang baca ya. 2, 3, sambil menangis perempuan ini pergi apa? Berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu apa? Membasahi kakinya itu dengan air matanya. Dan menyekanya dengan apa saudara? Rambutnya, mahkotanya ini ya. Kemudian ia mencium apa? Kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ya luar biasa. Nanti saudara baca selanjutnya, Yesus cuma bilang sama tuan rumahnya ya, kamu loh aku datang nyuci kaki enggak. Tapi bagaimana wanita ini? Dia memang mengasihi Yesus. Segalanya dia berikan untuk Yesus. Tidak ada hitungannya. Ya, saudara hari ini kalau saudara mengasihi seseorang, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, memang mengasihi. Buktinya ya cuma satu, yaitu saudara dan saya berkorban. Korban tidak mesti uang ya. Bagaimana saudara korban perasaan saudara, bagaimana saudara berjuang, bagaimana saudara mendoakan, bagaimana saudara menasihati, menjaga, melindungi. Ya segalanya saudara sudah berikan sebagai bukti kita mengasihi. Ya saya banyak ngonselingin anak-anak muda. Saya heran. Saya sampai gini, loh kamu kok bisa benci sama mamamu? Loh kamu tidak pernah tahu dah gimana perjuangan mamamu mau melahirkan. Pokoknya saya tidak mau tahu Pak. Ya. Nah saudara-saudara, ya berapa hari lalu kita lihat di TikTok ya, bagaimana seorang anak perempuan, saya yang baca, yang lihat ya, memenjarakan ibu kandungnya. Saya baca, saya nangis, saya gini loh. Kok bisa ya? Ya bisa terjadi saudara ya. Tapi saya percaya kalau bicara kasih, bicara pengorbanan. Yesus mengasihi saudara dan saya, ya dia berkorban. Saya tahu orang tua saya mengasihi saya, dia berkorban. Saya tidak bayangkan waktu mertua saya, papa mertua meninggal. Itu mama mertua saya, istri saya kan anak nomor 17. Bagaimana ya caranya ngopeni anak sebanyak itu? Dengan perjuangan yang luar biasa. Ya saya sampai lihat kakinya itu, uratnya itu ya, gede saudara ya. Ya karena apa? Setelah lahir hari ini, besok sudah kerja. Kalau enggak gitu,
Tidak nutut katanya ya. Nah saudara, tidak pakai hitungan. Hari ini kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, buktinya apa? Ya kita tidak hitungan. Nanti saudara ibadah, waktu yang saudara berikan, saudara pasti tidak hitungan. Saya berusaha datang Tuhan untuk tidak terlambat. Ada yang berkata gini, wis eman-eman nonton sinetron sih, nanti nih mau firman aja baru datang ya. Ada yang lebih konyol, mari firman terus mulai. Lu apa mulai? Ya jadi gak persembahan katanya. Wah ini lebih konyol ya. Nah saudara, saya masih ingat waktu khotbah di Betani Manyar. Saya khotbah ya bersama Om Alek almarhum. Jadi jemaat kanal itu banyak penuh ya. Jadi mau doa berkat sudah pada mau pulang ya. Terus Om Alek bilang gini, berhenti, jangan pulang dulu. Saya gembala belum ngasih doa berkat ya saudara ya. Nanti saudara sia-sia tidak diberkati. Ya saya terus gini loh, oh ya kau pulang di sian ya. Ya mungkin keburu-buru bisa, tapi saudara kalau memang saudara mengasihi Tuhan pasti menyediakan waktu yang terbaik. Semuanya yang terbaik untuk Tuhan kita ya. Nah saudara lihat kemarin Pastor Yuel sudah memberikan tiap Rabu malam ya jam 9 pendalaman Alkitab tentang Habel dan Kain. Kenapa persembahannya Habel? Tuhan senang diterima. Karena Habel itu selalu beri yang terbaik. Dia motong anak sulung ini dombanya ya. Dan lemak-lemaknya yang terbaik dikasih. Tapi kalau Kain ya, Kain dan Habel. Kalau Kain enggak, sering nunda. Ya jadi mau ngasih itu yanti aewes. Mau ngasih yanti aewes. Kan seisa lagi. Nah sudah gitu masih lagi dikasih ya sebagian saja. Bukan yang terbaik. Tapi saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita beri yang terbaik. Mari kita baca ayat terakhir, ayat 50. Apa yang Yesus katakan setelah perempuan ini? Ya mengasihi Tuhan. Nanti saudara baca bagaimana dosanya Tuhan bereskan. Dan sekarang ayat 50, saudara dan saya baca ya. Bareng 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu apa? Telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. Jadi saudara mengasihi Tuhan, ada hubungannya dengan iman. Kalau saudara tidak percaya, tidak beriman, saudara tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Tapi waktu saudara mengasihi dia, Yesus cuma bilang, iman saudara dan saya, itu yang menyelamatkan kita. Bukan hanya kita masuk di sorga, perjalanan hidup kita ini. Nanti ya bisnis kita, pekerjaan kita, Allah bisa menyelamatkan. Keluarga rumah tangga kita, Allah masih bisa menyelamatkan. Pendidikan kita, pelayanan kita, semua di dunia ini Allah masih bisa berikan penyelamatan-penyelamatan. Ya saya bisnis dulu bangkrut 3 kali. Wah ingat-ingat sekarang kadang takut ya. Dan saudara ya, tapi saya percaya Allah sudah berikan waktu itu terselamatkanlah bisnis saya. Dan sekarang saya bisa berkata bahwa janji firman Tuhan itu iya dan amin. Pasti benar.